Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Khaliza Zaki Firgiawan from class management 23D, and my NPM is 234111883. Okay, in this video, I will can discuss about risk management. Not to wait any longer, let's start the discussion. Oke, jadi apa sih manajemen resiko itu? Jadi manajemen resiko adalah proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau proyek. Nah, tujuannya adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan peluang. Oke, secara garis besar, proses manajemen risiko melibatkan beberapa langkah utama. Jadi yang pertama ada identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dihadapi. Ini bisa meliputi risiko keuangan, operasional, strategis, reputasi, hukum, dan lainnya. Teknik yang digunakan bisa berupa brainstorming, analisis SWOT, studi kasus, dan daftar periksa risiko. Oke, selanjutnya ada analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk memahami kemungkinan terjadinya probabilitas dan dampaknya konsekuensi jika risiko tersebut terjadi. Analisis ini membantu dalam memprioritaskan risiko mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Metode analisis bisa kualitatif, misalnya skala rendah, sedang, tinggi, atau kuantitatif, misalnya perhitungan nilai kerugian yang diharapkan. Selanjutnya ada evaluasi risiko. Pada tahap ini, risiko yang telah dianalisis dibandingkan dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tujuannya adalah untuk menentukan risiko mana yang dapat diterima dan risiko mana yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Oke, di pengendalian risiko selanjutnya itu ada langkah ini melibatkan pengembangan dan implementasi strategi untuk mengurangi probabilitas dan atau dampak risiko yang tidak dapat diterima. Beberapa strategi pengendalian risiko meliputi penghindaran risiko, yaitu risk avoidance, menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan risiko. Selanjutnya ada mitigasi risiko atau risk mitigation, mengambil tindakan untuk mengurangi probabilitas atau dampak risiko. Selanjutnya ada transfer risiko, yaitu risk transfer, memindahkan tanggung jawab risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi atau outscoring. Selanjutnya penerimaan risiko, risk acceptance, menerima risiko dan konsekuensinya karena biaya pengendaliannya lebih besar daripada manfaatnya atau karena tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Selanjutnya ada pemantauan dan tujuan risiko. Proses manajemen risiko bersifat berkelanjutan. Risiko perlu dipantau secara teratur untuk mengidentifikasi perubahan dan efektivitas strategi pengendalian perlu ditinjau. Penyesuaian mungkin diperlukan seiring dengan waktu. Oke, selanjutnya ada mengapa manajemen risiko itu penting. Jadi mengapa risiko itu penting? Jadi yang pertama ada mencapai tujuan, membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih aman dan efektif. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang lebih baik, menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional.
Selanjutnya, perlindungan aset. Membantu perlindungan aset organisasi dari potensi kerugian. Selanjutnya ada kepatuhan. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Organisasi yang mampu mengelola risiko dengan baik cenderung lebih resilient dan memiliki keunggulan kompetitif. Yang terakhir ada reputasi. Melindungi reputasi organisasi dari dampak negatif risiko yang tidak dikelola. Oke, jadi yang di terakhir ini ada contoh penerapan manajemen risiko. Jadi yang pertama ada di sektor keuangan. Contohnya, bank menggunakan manajemen risiko untuk mengelola risiko kredit, pasar, dan operasional. Selanjutnya di sektor industri. Perusahaan manufaktur menggunakan manajemen risiko untuk mengelola risiko terkait dengan produksi, kualitas produk, dan keselamatan kerja. Selanjutnya, di sektor pemerintahan. Pemerintah menggunakan manajemen risiko untuk mengelola risiko yang terkait dengan kebijakan publik, infrastruktur, dan keamanan negara. Okay everyone, thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye bye.